Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin para jamaah, mari dibuka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang diberikan, utamanya di pagi subuh ini kita bisa berjamaah di salat subuh. Selanjutnya kita bisa menyiapkan dan menyediakan waktu kita untuk bertolabul ilmi. Semoga diiringi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, berkenaan dengan syarat sahnya salat, pada bagian nomor yang ke-6 adalah niat. Dari sebagian pendapat mengatakan niat itu masuk syarat. Seperti halnya pendapatnya Hanafi Hambali, demikian pula sebagian Maliki itu mengatakan bahwa niat itu masuk syarat. Kecuali pendapatnya Syafi'i, niat masuk rukun. Nanti dibahas rukun. Karena ada yang berpendapat syarat termasuk niat, maka di sini dimasukkan syartus sadis. Syarat sahnya nomor ke-6 dari syarat sahnya salat itu niat. Kemarin sudah dibahas di berbagai pendapat tersebut sampai di Syafi'i yang terakhir. Kemudian untuk mengakhirinya, karena pendapat banyak ini, utamanya yang paling dikenal di dunia Islam adalah 4 madhab. Wa qala al-Hanabilatu, yang terakhir ini Hambali berkomentar, an-niyatu azmul qalbi ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah ta'ala. Niat itu adalah keinginan hati yang kuat untuk mengerjakan ibadah, taqarruban ila Allah ta'ala, dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fala tasihus salatu biduniha bihal. Salat tidak sah kalau tidak disertai dengan niat ketika itu. Wa mahalluhal qalbu wujuban. Sedangkan niat itu tempatnya secara wajib di hati. Ini kembali ya komentarnya. Adapun wal lisanu istihbaban. Kalau ada lesan mengucapkan itu anjuran saja. Tapi yang wajib niat itu tempatnya di hati. Para jamaah, fa in kanatis sholatu fardhon ishtaratu amron. Kalau salat itu salat fardu, maka disyaratkan 2, yaitu ta'yinu naw'il shalah, menentukan macam salatnya, seperti duhron wa asron au ghairuhuma, seperti sholat duhur, sholat asar, atau lain-lainnya. Jadi menentukan, yang pertama adalah sholatnya itu. Ada 2 disyaratkan kalau sholat fardu. Yang kedua, qasdul fi'li, yaitu berazam untuk mengerjakannya. Para jamaah, itu komentarnya Hambali. Wa in kanatis sholatu nafilah. Kalau sholatnya sholat sunnah, fayajibu ta'inuha in kanat mu'inatan au mu'aqqatatan biwaktin ka sholatil kusuf wal istisqa wat tarawih wal witr wa sunanir rawatib. Kalau itu sholat sunnah, menurut Hambali, maka wajib menentukannya apabila sholat sunnah itu memang tertentu, ingkanat mu'inatan au mu'aqqatatan, au secara kontemporer, sementara waktu, seperti biwaktin, menentukan satu waktunya, ka sholatil kusuf, sholat gerhana misalnya, wal istisqa, sholat istisqa, karena memang sholat sunnah macam-macamnya banyak, wat tarawih, sholat tarawih. Bahkan yang gandeng antara tarawih itu wal witri, ada witir.
Maka dibedakan ini sholat tarawih, ini sholat witir. Begitu menurut komentarnya Hambali. Jadi wajib menentukan kalau sholat sunnah itu sholat sunnah tertentu. Wajib menentukannya. Sholat sunnah tertentu gimana? Sholat gerhana, itu kan sholat sunnah. Sholat istisqa, sholat tarawih. Bahkan tertentu seperti wasunanir rawatib. Sholat sunnah rawatib. Ada qobliyah, ba'diyah. Qobliyahnya mengapit antara sholat fardu apa. Seperti subuh, itu qoblat subhi. Kalau duhur nanti ada qoblat duhri, ba'dad duhri. Terus kalau maghrib ada tersendiri lagi. Ya, nih rawatib itu mengikat dengan fardunya. Hadirin para jamaah, begitu komentarnya. Wala yajibu ta'yinaha in kanat mutlaqatan. Dan tidak wajib menentukannya sholat sunnah itu apabila sholat sunnah itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah secara umum seperti kasolatil lail, sholat tahajud malam yang panjang waktunya itu. Maka fayujzi'uhu niyatas shalah. Cukuplah dia sudah disebut bisa meniatkan sholat gitu saja. La ghair, bukan untuk yang lainnya. Kenapa? Li'adami ta'yini fiha, karena tidak ada ketika itu penentuan dari yang lain. Itulah yang dinamakan sholat sunnah mutlak. Apalagi sholat sunnah mutlak. Dikerjakan di waktu malam. Cukup berniat, ya sholat gitu saja. Sholat sunnah gitu saja. Tidak menentukan sholat apa. Para jamaah ini yang dikemukakan pandangan menurut Hambali. Kemudian kalau di dalam niat itu ragu, diberi keterangan asyakku bin niat, ragu dalam niat. Wa in syakka fi asna'is shalah hal nawa aula, seperti halnya begini. Ada orang yang ragu di tengah-tengah sholat. Hal nawa aula, apakah sudah berniat atau tidak ya tadi? Ini ragu niatnya. Au syakka fi takbiratul ihram, atau ragu di dalam takbiratul ihramnya. Maka ista'nafaha, dianjurkan supaya memulai lagi. Hal ini persis seperti pendapatnya Syafi'i. Kenapa? Li'andal asla adamu masyakkah fi. Karena yang pokok, yang asal itu tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ada ragu-ragu, diulangi. Fa in dzakara annahu kana qad nawa, dan apabila dia telah ingat bahwa sesungguhnya sudah berniat, au kabbara qabla qat'iha, atau bertakbir sebelum memutusnya, falahul bina, maka dia berarti telah membentuk dan membangun, yakni al-ikmal, telah menyempurnakannya. Para jamaah, lalu ada lagi taghyirun niyah, merubah niat. Kok tadi ragu di dalam berniat, kok ini merubah niat. Wa idza ahrama bi fardhi summa nawa naqalaha ila faridatin ukhra batalatil itnatan. Kalau ada orang itu bertakbir dengan sholat fardu, ahrama bi faridah, bertakbir dengan sholat tertentu fardu, summa nawa naqalaha ila faridah, tapi kemudian berniat merubah kepada fardu yang lain, maka batallah kedua-dua sholat itu. Sudah niat fardu sholat, terus dipindah kepada fardu yang lain, berarti itu merubah niat namanya. Maka batal sholatnya. Li'annahu qad uniyatil ula, karena itu berarti telah memutus niat yang pertama. Walam yanwis tsaniya indal ihram, dan padahal dia tidak berniat yang kedua ketika takbiratul ihram. Wa hadza muttafaqun ma'a Syafi'iyati aidan. Inilah yang persis seperti pendapatnya mazhab Syafi'i.
Para jamaah. Kemudian komentarnya lagi Hambali ini berkenaan dengan niat. Wala yastaritu idhafatal fi'li ila Allah Ta'ala fil ibadati kulliha. Tidak disyaratkan harus menambah atau mengumpulkan perbuatan itu dengan ilallahi ta'ala, kepada Allah dalam ibadah. Seperti harna misalnya bi ayyakul usolli lillahi. Ada orang gitu ya, usolli lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala. Itu menurut Hambali nggak pakai. Digandeng, digabung dengan lillahi. Ya, seperti puasa juga gitu. Asumu lillahi, asumu lillah. Aku berpuasa karena Allah. Itu menurut Hambali tidak ada. Tidak disyaratkan begitu. Kenapa? Li'annal ibadati la takunu illa lillah. Karena ibadah itu sudah barang tentu tidak akan ada kecuali karena Allah. Musuh ada ibadah karena macan, dah ono ya. Ibadah karena gundurwo, dah ono ya. Ibadah karena macam-macam ya, dah ada. Ibadah itu ya karena Allah. Maka tidak perlu menambah lagi lillahi. Ini komentarnya Hambali. Bal yustahabbu dzalika khurujan minal khilaf. Tapi hanya itu kalau misalnya disertai begitu, itu tidak merupakan syarat harus. Tapi hanya anjuran. Kalaulah ada lillahi, yaitu anjuran. Kenapa? Khurujan min khilafin min aujabahu. Khilafi man aujabahu. Supaya tidak sampai berbeda jauh atau keluar dari pendapat, supaya keluar dari pertikaian pendapat yang mewajibkannya. Karena ada yang berpendapat kudu ono lillahi. Nah, ono lillahi lah. Supaya ngono, maka ya wis oleh ngono. Tapi tidak menjadi syarat harus. Enak ringan nek Hambali ini ya. Kamala yastaritu aidon wa dzakaru adad rakaat, sebagaimana juga tidak disyaratkan harus menyebut jumlah rakaatnya. Dan juga tidak harus menyatakan istiqbalal kiblah. Kama qala Syafi'iyah, sebagaimana pendapatnya madhab Syafi'i. Walaupun ini murid ya dari Syafi'i, ada sedikit perbedaan yang tidak disepakati. Maka ada orang usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati. Yo ngono. Makmuman lillahi ta'ala. Ini Syafi'i biasa. Ya. Nek Hambali dibuat kabeh ngono iku. Dibuat ya apa? Cukup usolli subha, boleh ngono. Boleh usolli fardhus subhi. Usolli fardhus subhi. Makmuman ngono tok. Gak adik lillahi. Gak adik nyebut rakaatnya. Gak adik nyebut mustaqbilal kiblat. Ya. Kenapa? Karena subuh mesti 2 rakaat. Mustaqiblat itu wis jadi syarat ya, sadurunge wis dipecikno awak iki ngadep kiblat. Lah apa disebut maneh? Ini ya. Ini kadang ono sing ngono. Malahan kalau Hanafi gak usah diucap karena didahului niat daripada perbuatannya, menjadi syarat jelas. Bahkan menurut Maliki kemarin itu makruh mengucapkannya. Apalagi tidak dimengerti yang diucapkan. Sekali ngomong ngono. Kenapa? Semua pendapat niat itu mahalluhal qalb, tempatnya hati. Malah Hambali mengatakan, kalaulah diucapkannya bersamaan, kemarin dibahas, itu menyulitkan. Bagaimana Allah ambek nu'atin, ya apa bulan ya kan? Apalagi kalau dilapatkan sekaligus, Allah usul, ya guys muni tambahan, ya apa kan? Bareng ini ya. Ya ini itu dianggap adamul haraj, kesulitan, maka dakwah tidak usah. Maka 3 madhab niat itu syarat. Sebelum takbir sudah niat.
Kalau Syafi'i itu syaratnya muqtarinan bi fi'li, bersamaan dengan perbuatannya, itu Syafi'i saja. Kalau yang lain, kalau ada muqtarinan itu dianjurkan, tidak harus. Kalau Hanafi malah sebelumnya. Asal fasil, asal jangan ada penyelah yang bisa membatalkan niat dalam hati. Kalau ada membatalkan penyelah niat di hati ini, ikuti lagi niatnya lagi. Dari sana sudah berniat, langsung ke sini, Allahu Akbar. Tapi ndok kono dorong ndok kene, dorong salat, ngobrol-ngobrol. Batal Pak niatnya tadi. Dari wudu saja sudah berniat tadi. Wudu ini untuk sholat. Tapi ngobrol ndok kono. Niati lagi. Asal sebelum takbir itu Hanafi. Oh, begini model niat ini ya. Wa ya'ti bin niyati 'inda takbiratul ihram, dan melaksanakan niat itu ketika takbiratul ihram. Imma muqaranatan laha au mutaqaddimatan 'alaiha bi zamanin yasir. Ya, kalau bisa niat itu ketika takbiratul ihram itu ada kalanya gandeng tuh ya niat terus Allah Akbar, gandeng seret. Au mutaqaddimatan ali, atau mendahului dari takbiratul ihramnya. Niat terus takbiratul ihram. Ya. Bizamanin yasir, dengan waktu yang pendek itu lebih bagus. Jangan kalau Hanafi waktu panjang boleh, dari sana sudah berniat. Khawatir nanti batal ketika disela-selai oleh yang lain. Karena jamaah, kama qala al-Maliki wal Hanafi, sebagaimana juga pendapatnya Maliki dan Hanafi, itu didahulukan ya niat itu dari takbiratul ihramnya. Lakinil afdal muqaranah kama aslafna, tapi sebaiknya lebih utama itu gandeng sedikit. Ya, gandeng sedikit. Wa yastaditu li sihatil jamaah, kemudian terakhir dari komentarnya Hambali, disyaratkan supaya sahnya berjamaah itu an yawiyal imam wal ma'mumu halahuma, agar imam dan makmum itu berniat, keduanya ini berniat berjamaah. Keduanya berniat. Kalau imam berniat jadi imam, kalau makmum berniat jadi makmum. Kalau sholat berjamaah, ini jadi syarat sahnya berjamaah. Niat jangan ditinggalkan. Niat ya sholat ini, tapi niati imam atau makmum supaya jamaahnya sah. Ini ya. Sehingga fayanwil imamu annahu imam. Imam berniat bahwa sesungguhnya dia imam. Di hatinya imaman. Usolli subha, usolli fardhu subhi. Kalau enggak pakai fardu disebut usolli subha. Kalau fardunya disebut, ini bahasa Arab ya ini. Ini kadang-kadang enggak iso ngencikno, nek enggak iso nahwu sorob Pak ya kan. Nih nek fardune disebut usolli fardhu subhi. Mudhof ilaih. Imaman atau makmuman. Nyebut rakaat dan ngadep kiblat itu Syafi'i, Hambali tidak pakai nyebut-nyebut ngono. Dilafatkan itu dianjurkan, tidak melafatkan itu sah. Semua pendapat. Ya. Di hatinya. Karena semua pendapat mengatakan niat itu tempatnya hati, kembali seperti tadi ya. Jadi diniatkan dulu imam ini fayanwil imamu annahu imam wal ma'mumu annahu ma'mumun fi awwali shalah illa fi suratain. Jadi imam berniat imam, makmum berniat makmum, kecuali dua hal, dua macam. Al-ula, yang pertama, ayyakunal ma'mumu masbuqan, kecuali makmum masbuk. Falahu ayat taqdiya ba'da salami imamihi bimasbukin mithlih fi ghairil jum'ah. Maka makmum masbuk itu setelah salamnya imam, kalau imamnya belum salam tidak boleh ya. Tidak boleh makmum kepada orang lain, kecuali makmum di jamaah utama itu. Kalau masbuk, imamnya yang utama ini sudah salam,
ada orang yang baru datang, ini menurut Hambali Syafi'i hampir sama. Itu boleh bermakmum dengan orang yang masih menyempurnakan yang ada sisanya. Ini orang baru datang, boleh ikut. Terus yang makmum ini yang masih menyempurnakan dari sisa yang belum podom pas buke kan ya. Tapi ini baru datang. Itu tidak usah ngurban niat. Hanya ya kecuali masbuk ya, Masya Allah. Masbuk tidak usah ngurban niat jadi imam, tidak usah. Ya dia berdiri. Hanya yang masbuk berikutnya itu bermakmum pada ini ya. Setelah imamnya sudah salam, imam utamanya. Falahu ayyaktiya ba'da salam imami bimasbukin mislihi fi ghairil jum'ah. Kecuali sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah tidak boleh masbuk kepada orang yang masbuk. Misalnya ya ada tadi itu orang ketinggal sholat Jum'ah. Kurang satu. Akhirnya dia berdiri. Ini ada lagi orang yang baru datang, Pak. Ngono. Wah melok iki ae gak iso nek Jumat ya. Cek nemen niku yo. Ini Jumat melok iki ae ngono. Gandeng kowe jano, engko kadang nambah satu ngene karepe yo. Ndak boleh ngono. Berarti kira-kira ya apa Pak salat yang terakhir mau? Gak salat Jumat. Gak ono koncoe. Lalu salat apa dia? Zuhur. Ya apa nek gak salat pisan mulai ae ngono. Salat teko kari ngono. Oh, pulang ae menyisan gak oman deh ngono. Ndak oleh. Kon kok diseneni bojomu kon citan. Jumatan mulai ngono. Tetep salat zuhur. Kan wis anu gandengane san. Gak bisa bermakmum dengan makmum yang masbuk. Yang sisa satu rakaat tak boleh. Ini sholat Jum'ah. Kalau sholat selain Jum'ah sih boleh Pak. Ya. Ini pendapatnya Hambali juga Syafi'i. Tapi kalau Maliki Hanafi tidak bisa. Bermakmum pada masbuk ke masbuk tidak bisa. Ya, itu kalau pendapatnya Maliki Hanafi. Kalau Syafi'i Hambali boleh. Kenapa tidak bisa? Karena ini bukan imam, Mas. Ini makmum kok jadikan imam. Ngono. Tak bisa. Cari-cari orang lain. Ngono. Ya, ini pendapat-pendapatnya. Hadirin para jamaah. Kemudian wasani syarat yang kedua itu untuk sahnya berjamaah kecuali ya pada dua kondisi. Ma'ida iqtada mukimin bi musafirin yuqsaru sholat falahu ayyaqtadiya bi misli fi baqiyati sholat. Ini yang kedua seperti juga pendapatnya Syafi'i, orang yang mukim boleh bermakmum pada orang yang qasar, orang yang musafir boleh, tapi dia mengikuti persis sholatnya orang yang qasar itu, konsekuensinya nanti disuruh nyempurnakan setelah salamnya orang yang qasar tersebut. Hadirin para jamaah, tapi kalau orang qasar gak bisa mengikuti tam. Wong sholat qasar ngikuti sholat sempurna, gak bisa. Walaupun diniatkan saya makmum dengan orang sholat yang sempurna. Dia ngeles Pak, ngambil cara gimana? Misalnya sholat duhur, aku kok makmum aja. Ya apa caranya? Nunggu sudah dapat dua. Ya? Begitu sudah tahiyat awal langsung dia gabung seret. Karena dia kan qasar, ya kan? Qasar niat kepada tam. Nunggu dapat dua, ini dicoret podo dak sholat ini masalah. Gak oleh ngene. Kalau gabung ke tam orang musafir, sholatnya ya tam sempurna, ndak boleh qasar. Tapi kalau orang mukim, orang yang tam ya itu berjamaah dengan qasar boleh. Ya itu boleh. Kalau ngosor sholat sendiri saja ngosor. Kalau jamaah gua datang, konsekuensinya tidak ngosor, sempurnakan.
Jangan ngambil enak engko ngapik wis 2 rakaat tak melo. Ono ngene iki model ngene orang itu. Ada model ngene iki ya. Cek enake kon iku dul. Oh ya Allah. Ini enggak ngerti. Masya Allah. Itu nanti dibahas lebih jauh bab salat musafir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Inilah hal-hal yang terkait pembahasan tentang syarat sahnya salat. Ya, syarat yang keenam adalah niat. Karena 3 madhab niat itu dimasukkan syarat, kecuali madhab Syafi'i dimasukkan rukun. Karena ada yang berpendapat itu masuk syarat, maka di bahasan syarat-syarat ini disampaikan menjadi nomor yang keenam, yaitu an-niyah. Sekarang syartus sabi wa tsamin, syarat yang ke-7 dan ke-8. Bagian dari syarat sahnya sholat, yaitu at-tartib fi ada'i sholat wa muwalati af'aniha. Tertib di dalam melaksanakan sholat, tertib dari Allahu Akbar, Fatihah, terus ruku, i'tidal, sampai salam. Urut Pak, itu disebut tertib. Tidak boleh ini Allahu Akbar, mari ngono rukuk, bangun lagi i'tidal, tak boleh. Ya ngono. Gak tertib jenenge. Sing paling elek apa misale? Allahu Akbar, Assalamualaikum, mari ngono salat. Lho ya apa kon? Salami dhisik. Yo gak tertib. Urut. Itu namanya urut ini tertib. A, B, C, D diurutkan. Ini syarat sah. Kalau ini tidak dilakukan, tidak sah. Ya. Ya apa dimulai salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi, baru Allahu Akbar. Loh. Yo, ini jangan gawe dhewe acarae yo. Ini tidak menertibkan seperti yang ada. Maka tidak sah salatnya. Sekaligus yang ke-8 itu muwalah atau wila. Tidak terputus salatnya itu. Dari A sampai Z itu terus nyambung. Kalau tertib itu urutan, kalau mualah itu tidak terputus, nyambung. Tidak ada penyelah di tengah-tengah mengerjakan ibadah. Itu namanya mualah. Para jamaah, hal ini adalah al-haqiqatu anna kullan minhuma syartun li arkani shalah. Hakikatnya sesungguhnya masing-masing dari 2 ini, tertib dan mualah, itu adalah syarat di rukun-rukun sholat. Di tengah-tengah sholat itu soalnya kan. Biasanya sholat itu kan sebelumnya, tapi ini menjadi syarat dalam sholat karena di tengah-tengah sholat. Di tengah mengerjakannya. Tertib itu sudah mulai mengerjakan. Termasuk mualah, ya kan? Tapi bila ini tidak ada, nggak sah. Maka ini menjadi syarat sah. Dimasukkan dalam bahasan syarat sah sholat. Karena kalau tidak dilakukannya, tidak sah. Jangan tertib, tidak sah. Coba jangan mualah, disela-selai. Di dalam mengerjakan sholat itu ada hal yang lain, ada penyelah. Seperti sholat sambil bawa ini, minum ini, tidak sah. Ya. Walaupun sebentar. Maka ada selilitnya ini tadi malam kan sahur ya. Ini Allahu Akbar, selilitnya ditokno dikunyah. Dendeng rendang iki ngono. Gak sah. Walaupun enggak ngambil makanan ya, tapi yang di sini dikunyah. Itu berarti sholat ini disela-selai perbuatan lain. Ada penyelah. Itu namanya tidak mualah. Maka supaya sah, tertib dan mualah, ya. Yang ke-7 dan 8. Syarat yang ke-9 sekarang. Syarat sahnya sholat yang ke-9. Tarkul kalamil ajnabi anis sholat. Tidak berbicara dengan pembicaraan di luar dari pembicaraan sholat. Tidak boleh ada kata-kata, ada kalam, ada bicara yang tidak bicara sholat. Sholat itu bicara, sholat itu. Tapi di luar pembicaraan sholat tidak boleh masuk. Ya.
Maka sholat itu ya apa? Sholat itu ibadah yang semua dikerjakan dalam ibadah itu ada di dalam sholat semua. Ada orang ibadah berdiri, sholat ada berdiri. Ada orang ibadah dengan doyong, sholat ada doyong. Ada orang beribadah dengan berkata, sholat ada perkataan. Ada orang beribadah dengan hati, sholat dengan hati. Ada khusyuk. Semua ibadah itu ada di dalam sholat. Tapi kalau bicaranya itu di luar sholat dimasukkan yang tidak ada hubungannya, tidak boleh. Ketika ada orang bicara dalam sholat, bukan bicara sholat, ya, itu namanya kalamul ajnabi, ucapan-ucapan asing, ucapan luar, yang dibawa dalam sholat, batal sholatnya. Batal itu artinya tidak sah. Oleh karena itu di sini, supaya sah menjadi syarat yang ke-9, itu adalah tarkul kalamil ajnabi. Tidak bicara-bicara bahas ini pembicaraan di luar sholat dari sholat. Para jamaah ini diuraikan begini. As-salatu ibadatun khalisatun lillahi ta'ala. Salat itu adalah ibadah yang murni. Khalisah itu murni. Lillahi karena Allah. Murni karena Allah salat itu. La yazuzul kalamu fiha. Maka tidak boleh bicara di dalamnya. Pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan sholat, tidak boleh. Tadi saya katakan, sholat itu gerak dan ucapan kan, sebagaimana definisinya. Apa itu sholat itu? Sholat itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun. Sholat itu adalah ucapan-ucapan dan gerak-gerak tertentu. Tertentu gimana? Ditentukan oleh tuntunan dalam sholat itu. Bukan ucapan sembarangan, ya, bukan gerak sembarangan. Gerak sembarangan misalnya sholat, gak oleh, batal kon. Yo gerak sholat itu, tapi geraknya tertentu. Ucapannya, ya ucap, maka tidak boleh bisu sholat itu kan. Di batin tidak bisa. Itu bukan kebatinan sholat ini, ya. Sholat itu ucapan, Pak. Aqwalun wa af'alun, ya. Tapi tertentu makhsusatun. Itu kembali ke takrif dulu dari awal-awal bahasan sholat yang diketengahkan. Maka ngomong sholat itu, ya, Masya Allah. Tapi ngomong sholat, la yazuzul kalamu fiha, tidak boleh bicara di dalam sholat. Bicara yang di luar pembicaraan sholat. Fatubtilu sholatun man takallama biharfain, maka batallah sholat orang yang berkata walaupun 2 huruf, ya, hatta 1 huruf yang sudah bisa dipaham huruf itu batal, Pak. Seperti waqayaki itu artinya menjaga, melihara. Ki, jagalah, fi'il amarnya, ya. Kata ki 1 huruf kan, qaf. Allahu Akbar. Ki. Mungkin nyeru kepada orang, ki, jagalah. Batal itu. Pada ngomong ki menurut. Allahu Akbar. Batal, Pak. Masya Allah. Sholat itu secara harfi artinya doa. Kalau katanya Jenderal Dodong, ya, berdoa itu sesuai dengan bahasa kita, tidak perlu coret kon sholatmu kon. Ya, Masya Allah, ya. Gak oleh. Sholat sesuai dengan bahasa kita. Allah Maha Besar. Aku berlindung kepada Allah. Dengan nama Allah. Segala puji bagi Allah. Aram, coret. Gak oleh, Pak. Ini bahasa manusia. Bahasa Indonesia. Sholat itu seragam, ya. Bahasa Arab kutuan. Masya Allah. Ini mungkin. Tidak boleh mengatakan Tuhan kan bukan orang Arab. Loh kon, terus cara apa kon sholat? Ayo coba ditantang kon. Dibaca cara Indonesia, coret. Gak bisa.
Iya, ini. Karena syarat itu adalah af'alun wa aqwalun maksusotun, perbuatan bahasa yang tertentu, ditentukan oleh utusan Gusti Allah. Sopo Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengikat kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau enggak dewe. Lu Tuhan kan bukan orang Arab. Misalnya ngono dia menantang kan? Oh. Terus salatmu ya apa? Bahasa Indonesia. Kon. Iki wong iki kudu sekolah maneh, masyaallah. Yo, kudu mondok, masyaallah. Makanya paling tidak kan harus mengerti dalam soal itu gak bisa diganti bahasa lain. Jangan ngono. Ada 2 kata saja yang bukan bahasa Arab masuk, batal itu sholatnya. Allahu Akbar. Batal. B ngono. Ya. Maka syaratnya supaya sah, tinggalkan kalam omongan al-ajnabi di luar dari bahasa sholat. Gak iso belajar. Nek durung bisa saisomu. Oh. Itu orang Arab dulu yang memang dari gunung nggak ngerti apa Pak, nol agama ya, masalah. Ya Allah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami supaya kami bisa beribadah. Salat belum bisa, saisomu. Oh. Ya apa ya, tasbih ae. Tas bagaimana? Subhanallah. Yo, ini kalau nggak sholat itu udah oleh, tapi tidak boleh buat sendiri. Ya, wajib belajar Pak, terus sampai sempurna. Masih wis tuwek kudu ngaji Pak, ya kan? Oh, masih wis tuwek. Jangan ndak ikut pengajian mulai-mulai. Alasannya wis tuwa, lu kon sorok. Begitu dibuka Allah Akbar, itu tidak boleh bahasa-bahasa lain, tidak boleh. Nek doa umum boleh. Itu tadi di sini, ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang benar ya Allah, sembuhkan istri. Saya dengar tadi kan ada orang sepuh, bentino nek sok. Ya Allah luluskan anak saya yang menempuh ngono barang mau ya. Ini iki kamu apa iki? Di luar sholat sudah assalamualaikum. Kalau dalam sujud muni ngono Pak, coret sujud, sholat itu coret, batal. Tidak boleh. Gimana niat? Di dalam sholat? Oh iya Cak, niat itu hati. Boleh, tapi gak dimunekno. Niat itu kan belum sholat. Iya. Sajane gak usah ribut. Masih ono wong usolli, durung salat iku kan. Iya kan? Usolli jarno ae, gak masalah itu. Kenapa belum salat ini? Salat itu kapan? Salat itu mufattahitatun bitakbir wa taslimatun bitaslim. Ya, salat itu dibuka dengan takbir. Nek Allahu Akbar, iki salat iki pisan. Ya. Sik durung takbir masih wes sakarmu kon jarno ae. Ya. Karena belum salat itu. Saiki nek wis Allahu Akbar ngene iki akeh ngomong cara Indonesia. Ngomong gak iso. Terikat oleh ketentuan-ketentuan di dalam salat. Para jamaah bagus loh, untung takon ya. Nek ngono dibuka pertanyaan kan ini. Belum lanjut ya. Nih masih di rukun yang ke-9 ya. Oh, sih banyak ini rukun-rukun ini. Para jamaah kita buka pertanyaan-pertanyaan, silakan. Nih. Monggo. Fadol. Khususnya di wilayah-wilayah Jawa Barat saya pernah lihat kan tadi ada contoh terkait dengan sholat Jumat gitu terkait dengan masbuk. Nah ini kalau misalkan 2 atau 3 jadi masbuk ya, terus kemudian pas pada saat selesai salah satunya kemudian tiba-tiba memang langsung menjadi imam. Imam apa? Pasti sholat fardunya gitu. Jadi saya ngelihatnya jadi misalkan sholat isya gitu ya, sholat isya. Oh, gak Jumat ya. Jumat ini tersendiri loh ya. Khususnya yang cara-caranya beda-beda dengan sholat yang lain. Ada syarat-syarat tertentu. Misalkan sholat fardu. Ada
ada 2 atau 3 yang menjadi masbuk. Setelah selesai ternyata saya lihat itu salah satunya itu kemudian tiba-tiba maju atau 2-nya itu kemudian mundur. Nah ini kan saya lihatnya apakah ini kemudian berubah niat. Terus kemudian ternyata setelah selesai dari yang gelombang kedua ini itu saya tiba-tiba juga ada yang sisanya itu juga kemudian menginisiasi sendiri untuk jadi imam dan kemudian dia mundur lagi. Jadi kadang-kadang saya mundur sampai mari ngono mana sampai ping gelombang pitu. Gak mari-mari kan. Wong sing terlambat terus ono ae yo. Ngono yo. Iki dadi makmum kuadrat. Mari ngono dadi imam yo mau dadi makmum wis ganti makmum. Mari ngono ganti imam muncul lagi orang berikutnya kan. Pertanyaannya gimana? Niatnya itu seperti apa? Apakah memang seperti itu kan dari awal dia niatnya jadi makmum dari awal, ya. Baik, itu sebabnya muncul pendapat-pendapat. Kalau Hanafi Maliki tidak bisa, itu dibuat berjamaah situ. Tapi kalau pendapatnya Syafi'i Hambali masih bisa. Yang penting bukan imamnya. Ketika itu, kalau dia sudah bermakmum, sudah berjamaah, yang berikutnya ini kudu diniatkan makmum. Yang berikutnya. Kalau tadi kan mendapatkan sudah pahala jamaah karena sudah berniat diutamain. Dia walaupun diangkat jadi imam, tidak di imam, masalah dia, ya kan? Oh ngaku berjamaah. Tapi yang baru datang berikutnya itu harus berniat makmum. Paham? Kan? Maka ada begini, kalau imam, andaikan ada orang yang sholat sendiri, sholat sunnah, gak ada niat macam-macam dia, lillahi ta'ala kan, gak di imaman, gak di makmuman karena sholat sunnah. Tiba-tiba ada orang yang mengangkat dia jadi imam. Dengan bagaimana? Dia langsung di belakangnya berniat makmum. Itu sah makmumnya dia. Bagi ini gak ada apa-apanya. Gak usah ngerubah niat gitu, tidak ada. Bagi yang mau bermakmum itu kudu berniat. Oh, no. Ya, ini ya, niku. Ya, seperti tadi kasus-kasus juga gitu. Makanya kalau Hanafi Maliki tidak bisa gitu. Karena tidak selevel dianggap gitu. Tapi pendapatnya Syafi'i Hambali itu dianggap selevel karena cara sholatnya sama. Itu ada rukuknya, ada sujudnya, itu namanya selevel. Sholat yang tidak selevel itu kalau makmum kepada sholat jenazah tidak bisa. Akeh wong sholat duhur, Allahu Akbar, dadano dak ana rukuke, tidak bisa. Itu tidak selevel namanya ya. Sholat gerhana rukuknya 2 kali, ya tidak selevel, tidak bisa. Kalau sama caranya itu dianggap tidak masalah, itu gitu. Yang lain, Jadi ulang lagi sing kena. Ya, itu urusan berdoa ya. di terakhir. Ya. Doa itu ini saya lupa tapi kalau di sujud biasanya kita depan hati. Itu. Nah, terus tidak terus kemudian yang terakhir itu Allahumma sudah menabina dan wajib dajjal. Takiyat terakhir setelah alamin di masjid. Itu gimana? Baik, intinya begini ya, berdoa di dalam sholat, tempat-tempat berdoa di dalam sholat itu bisa di penghujung sholat, tahiyat akhir, atau di sujud sholat, sujud awal, sujud terakhir, boleh saja itu ya. Ya, asal kalau berjamaah, kalau imam tidak boleh lama-lama. Ya, terus kalau sholat sendiri bebas. Pertama harus diketahui hukumnya apa berdoa di dalam sholat itu. Yang merupakan tambah itu sunnah hukumnya.
Nah, nanti akan dibahas kaplingnya itu sunnah sholat, sunnah sholat. Doa-doa yang disunnahkan dalam sholat itu di tempat-tempatnya sholat, tidak boleh di rukuk, tidak boleh di berdiri, ya. Tidak boleh, nggak boleh, ada tempatnya. Tempat-tempatnya yang diperbolehkan itu tahiyat akhir dan di dalam sujud. Hukumnya sunnah, satu yang pegang hukumnya sunnah. Terus apa yang didoakan? Objek doanya apa yang dipanjatkan? Dan caranya? Itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau Hanafi, sujud sekalipun sujud, itu udah ada doa. Sujud itu tempatnya tasbih. Kalau Maliki, lawannya bebas berdoa. Doa apa saja boleh. Kalau Hambali dan Syafi'i, doa boleh yang maksur, yang dituntunkan oleh hadis, yang ada riwayat. Ngarang dewe dak oleh, ya. Maka dalam hadis, dalam riwayat itu sampai 5 macam, banyaknya ya, 5 macam, macam 1, 2, itu doa yang dipanjatkan di dalam sujud maupun tahiyat akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang boleh dibaca. Kalau Maliki bebas, walaupun tidak ada riwayat, dia berdoa apa saja diingini boleh. Asal kalau apa saja yang diingini tidak boleh dengan bahasa lesan kita. Dengan bahasa apa? Bahasa hati. Ya, tidak boleh nih, ya Allah, lancarkan dagangan saya, ya tidak boleh, batal langsung. Ya Allah, ya. Ini Maliki ya. Ini ngomentari hadis Rasulullah SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru du'a fi. Manusia yang paling dekat dengan Tuhannya dialah manusia yang ketika sujud. Maka kata Rasulullah, perbanyaklah doa. Di sini pesan Nabi, perbanyaklah doa. Itu doa apa saja. Ini yang ditangkap oleh Maliki, bebas. Doakan ini, doakan, bebas. Doa sendiri-sendiri, doa untuk diri sendiri, doa untuk orang lain, doa untuk bangsa, boleh sampai. Tapi jangan dengan bahasa kita. Ya. Kalau tidak dengan bahasa kita, bahasa hati. Tak boleh terucap satupun kata kalimat dengan bahasa kalamun nas, ya. Itu gak boleh, batal sholatnya, konsekuensinya. Itu sebabnya Hanafi untuk menjaganya, wis gak usah ndonga, engko marine salat ngono. Karena tempat-tempat di sujud itu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Hanafi. Kalau Syafi'i Hambali, kalaulah boleh berdoa yang dituntunkan oleh Nabi. Banyak itu doa-doa yang dituntunkan Nabi itu, Masya Allah. Nanti di kaplingnya bab sunnah sholat ya. Salah satunya seperti ini. Ada doa yang panjang di dalam tahiyat akhir misalnya. Tapi yang paling banyak diamalkan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Terus ada yang lebih panjang dari itu, ada Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini berangkat dari permintaan Abu Bakar kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, dullani du'aan ada'u fi sholat. Tunjukkan kepada kami satu doa yang saya baca dalam sholat. Rasul mengajarkan ini. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman. Panjang itu tadi. Lah ini di mana doanya? Kalau ditarjem Muhammadiyah itu diletakkan di tahiyat awal. Tahiyat awal itu. Supaya ada bedanya doa tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhirnya Allahumma inni a'udzubika. Tahiyat awal ini dibaca. Maka ada orang tahiyat awal itu panjang.
Kita belum sampai ke sana ya. Iki sik tahu iki. Iku kok kapling gone sunah-sunah itu paling wakil sunah-sunah itu. Sunah salat itu. Di sini paling timbulnya banyak perbedaan. Sementara sampai di sini mari kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga yang sakit diberi kesembuhan, semoga yang sehat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita mengamalkan amalan diridhoi dan makbul di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bi ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا ربنا زدنا ربنا زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعتنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا نسألك يا ربنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أن ترزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.